Selamat bergabung di seminar Dampak Kondisi Tektonik Nusa Tenggara Barat terhadap Potensi Kebencanaan Geologi dan Aplikasi GIS Remote Sensing dalam mitigasinya. Yang terhormat Ketua IAGI Pengda NTB Kak Kusnadi STMSC selaku pemateri, kakak-kakak purnawirawan yang sempat bergabung, dan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Di Tuhan mak puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan limpahan rahmat, berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti seminar ini dengan selamat. Adapun CV dari pemateri, nama lengkap Kusnadi STMSC NIP 198507162009001 1001, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Tengah 16 Juli 1985, suku Sasak, alamat rumah Komplek Gria Swasembada Asri nomor 5, Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Mataram, NTB. Saya persilakan kepada Kak Kusnadi untuk membawakan materi seminar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panglima SKL, yang terhormat para senior, serta teman-teman alumni dan adik-adik anggota aktif ya, serta non-aktif yang saya banggakan. Jadi materi yang ingin saya sampaikan ini berjudul kondisi tektonik NTB. Jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi tektonik NTB dan dampaknya terhadap kebencanaan, serta aplikasi-aplikasi GIS maupun remote sensing yang bisa kita manfaatkan untuk dalam bidang mitigasi. Jadi seperti itu. Jadi ini outline-nya. Seperti kita tahu, NTB itu merupakan daerah yang cukup berpotensi terhadap bencana geologi karena secara tektonik cukup aktif. Oleh karena itu, kita akan lihat secara tektoniknya seperti apa. Terus kita akan melihat mengenai dasar-dasar GIS dan remote sensing, kenapa GIS dan remote sensing itu bisa kita manfaatkan untuk bidang mitigasi bencana. Dan yang terakhir itu sedikit contoh aplikasi GIS dan remote sensing. Jadi ini gambaran umum mengenai tektonik Indonesia. Jadi tektonik Indonesia bisa dilihat kalau Indonesia itu disusun secara tektonik itu berada pada, kalau kita sebutkan itu berada di Ring of Fire, di mana 3 zona lempeng utama itu mempengaruhi, itu Indo-Australia di bagian selatan, terus di bagian barat itu ada Pasifik, dan di bagian utara itu adalah Eurasia. Dan semuanya sebagian besar berada atau merupakan perbatasan lempeng yang otomatis ketika kita berbicara perbatasan lempeng itu akan sangat berpotensi untuk terjadi bencana alam geologi, baik itu gempa bumi atau tsunami, dan tentunya dampak lainnya itu adalah letusan gunung api, dan itu juga nanti akan berdampak pada gerakan tanah. Jadi dampak daripada proses tektonik itu yang ada itu terbentuklah pulau-pulau, kepulauan yang namanya Kepulauan Nusa Tenggara atau Busur Nusa Tenggara, yang terdiri dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kalau kita lihat secara proses pembentukan, jadi Kepulauan Nusa Tenggara itu semua terbagi menjadi 3, yaitu yang Sumba terbentuk sendiri, dan Timor itu Sumba itu berasal dari lempeng Indo-Australia, Timor itu berasal dari lempeng Australia, dan Nusa Tenggara yang terdiri dari NTB dan Bali itu sendiri merupakan suatu busur kepulauan tersendiri yang terbentuk lebih muda. Jadi seperti itu. Jadi ini pembentukannya lebih muda, dan batuan tertua di Nusa Tenggara itu sebenarnya berumur sekitar Oligosen. Jadi cukup muda. Karena dia muda, maka
biasanya daerah-daerah yang muda secara tektonik itu memiliki potensi kebencanaan yang lebih besar daripada daerah-daerah yang relatif tua. Karena itu di bagian selatan yang berada pada zona megatrust atau zona yang kita kenal dengan zona subduksi antara lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah lempeng Eurasia di bagian selatan ini itu akan sangat berpotensi untuk menghasilkan gempa-gempa megatrust. Gempa-gempa megatrust dengan potensi maksimum itu sampai 8,7 skala Richter. Jadi ya ketika berbicara 8,7 dengan dangkal, otomatis nanti dampaknya bisa ke tsunami. Jadi seperti itu. Di bagian utara, jadi kalau kita lihat seperti ini sistem tektonik dari Nusa Tenggara, ya baik Bali dan Nusa Tenggara, di bagian selatan itu ada zona megatrust atau yang seorang geologi biasa sebut sebagai zona subduksi lempeng. Sedangkan di bagian utara itu selain dorongan dari selatan ini juga berdampak pada patahan di bagian utara namanya Flores Back Thrust. Jadi patahan ini nanti kita lihat yang mengakibatkan terjadinya gempa tahun 2018 kemarin. Selain patahan ini terdapat juga patahan yang bersifat, jadi kedua patahan ini kita sebut sebagai patahan yang bersifat normal fault atau sesar naik, thrust fault atau sesar naik. Sedangkan yang berarah utara selatan rata-rata merupakan strike slip fault atau sesar geser atau sesar mendatar. Jadi seperti itu. Dampaknya seperti apa di Nusa Tenggara, terutama khususnya Nusa Tenggara Barat, kita menemukan atau bisa melihat bahwa aktivitas kegempaan di daerah ini sangat banyak ya. Jadi bisa dilihat di sepanjang ini, sepanjang zona megatrust ini, itu terjadi gempa-gempa dangkal. Jadi seperti itu. Selain itu di bagian utara dari megatrust ini kemungkinan juga ada sesar-sesar yang sifatnya lokal, itu juga menghasilkan gempa yang sifatnya dangkal. Dan khususnya di bagian utara itu terdapat juga gempa-gempa yang sifatnya dangkal. Jadi seperti itu. Nah itu kalau kita buat sayatan E dan E1 yang di bagian kanan ini, itu bisa terlihat bahwa kejadian gempa itu terjadi di sepanjang zona pertemuan lempeng atau di zona megatrust itu termasuk gempa-gempa dangkal. Semakin dalam itu akan terbentuk itu gempa yang gempa dalam atau semakin jauh menjorok ke utara akan terbentuk gempa dalam. Yang uniknya di dekat dengan Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa itu terdapat gempa-gempa dangkal yang berada di bagian atas daripada zona subduksi ini. Jadi zona subduksi ini masuk meringsek ke bagian bawah, tapi di bagian atasnya itu terdapat juga gempa-gempa dangkal. Nah, kemungkinan besar gempa-gempa dangkal ini berhubungan dengan keberadaan dari sesar-sesar lokal yang ada di bagian selatan dari pulau ini yang dekat pantai dan berada di tengah pulau. Dan ada juga sesar yang cukup besar namanya sesar naik Flores di bagian utara. Itu yang berpotensi menjadi gempa. Jadi seperti ini ya. Tadi belum saya jelaskan di sini karena dia meringseknya atau membentuk suatu sudut penunjaman yang dalam. Kalau menurut penelitian bahwa semakin ke arah timur itu umur dari lempeng Indo-Australia itu lebih tua daripada lebih barat. Jadi semakin ke timur lebih tua, otomatis dia akan membentuk penunjaman yang lebih dalam. Sehingga dampaknya itu akan berpotensi untuk membentuk bukan gempa yang sifatnya tadi saya sebut sesar naik atau thrust fault yang berada di bagian, biasanya gempa itu terjadi di bagian lempeng kontinentalnya atau di bagian lempeng Eurasianya. Tapi ternyata terjadi di bagian
authorized atau di bagian lempeng Indo-Australinya yang terjadi gempa besar. Jadi itu yang terjadi karena dia penunjaman subduksinya itu sangat dalam, sehingga bukan lempeng Eurasianya yang patah, tapi lempeng yang patah malah itu adalah lempeng eh, Indo-Australia. Dan patahan lempeng Indo-Australia itu bukan membentuk sesar naik, tapi ternyata itu adalah sesar turun. Jadi itu yang terjadi. Atau kita sebut juga sesar itu sebagai zona authorized. Ini kita lihat contohnya itu, dan di bagian utara, jadi selain ada penunjaman di bagian selatan yang sifatnya dalam, ternyata di bagian utara juga terjadi patahan, patahan naik di mana eh, kepulauan atau basement Lombok dan Nusa dan Bali itu naik di atas basement Flores yang berumur lebih tua. Jadi ini seperti ini yang terjadi karena dia umur penunjamannya. Jadi karena dia sifatnya penunjaman atau naiknya ini tidak terlalu menukik, tapi dia lebih shallow. Jadi dia ternyata berdampak pada gempa-gempa yang lebih sering atau lebih reaktif terjadi. Itu couplingnya itu lebih lebih sering mengakibatkan gempa. Jadi seperti itu. Dampaknya seperti kita lihat, seperti yang saya bilang tadi bahwa ternyata di bagian utara daripada Lombok dan Sumbawa itu lebih banyak terjadi gempa daripada di bagian selatan. Gempa di bagian utara memang tidak banyakan itu tidak mengakibatkan tsunami daripada gempa di bagian selatan yang memang terjadi di bagian laut. Tapi ada tempat-tempat tertentu di bagian utara itu yang ternyata berakibat tsunami. Jadi kalau kita hitung itu ada sekitar 21 kali kejadian tsunami sejak tahun 1815 ya. Jadi ini berdasarkan Pak Daryono mengatakan bahwa sejak tahun 1815 sampai terakhir itu tahun 1992 kalau tidak salah di Pulau Babi di NTT itu sudah terjadi 21 kali gempa yang berakibat pada terjadinya tsunami. Jadi kalau kita bagi sebenarnya ya itu periode waktunya itu sekitar 10 tahun sekali itu berpotensi untuk terjadi tsunami kalau kita buat dia dalam sebuah circle time. Jadi cukup pendek untuk terjadi di segmen-segmen yang ada di Nusa Tenggara. Jadi seperti itu. Makanya gempa di Nusa Tenggara ini cukup banyak cukup potensi untuk berdampak pada kerusakan maupun pada tsunami. Jadi ini terjadi. Nah ini saya tadi sebutkan bahwa di bagian selatan itu pernah terjadi tsunami tahun 1977, dampaknya seperti ini. Jadi gempanya itu berkekuatan 8,3 magnitudonya. Jadi terjadi di bagian selatan Sumbawa atau selatan Sumba. Jadi dampaknya itu sekitar 198 orang meninggal dengan tsunami mencapai ketinggian maksimal 5,8 meter di daerah Lunyuk, itu daerah Sumbawa. Dan menariknya, gempa itu merupakan gempa yang terjadi bukan di zona subduksinya, tapi di zona authorized atau termasuk dalam gempa yang terjadi dengan gempa mekanisme vokal sesar turun. Jadi seperti itu. Jadi cukup menarik. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Aceh, itu mekanismenya itu adalah sesar naik. Selain gempa bumi dan tsunami, posisi tektonik NTB itu juga berpengaruh pada kejadian yang namanya kejadian potensi gunung api. NTB itu memiliki 3 gunung api aktif, yaitu Rinjani yang berada di Pulau Lombok, Tambora itu di Pulau Sumbawa, dan Sangyang Api juga Pulau Sumbawa. Tapi dia Sangyang Api itu berada di pulau sendiri, dia namanya Pulau Sangyang. Jadi 2 gunung api
yang ada di NTB ini itu merupakan dua gunung api dengan letusan terdahsyat di dunia. Rinjani itu meletus tahun 1257 itu mengakibatkan letusan dengan skala PI-nya itu 7 ya dari Volcanic Eruption Index-nya, sedangkan Tambora itu 6. Jadi kalau Tambora itu disebut sebagai letusan terdahsyat pada abad ini, ya, tapi Rinjani disebut sebagai letusan terdahsyat pada saat Masehi. Jadi seperti itu. Jadi kepulauan kecil dengan letusan terdahsyat. Tapi kita warga NTB sebenarnya sangat bersyukur dengan kejadian letusan yang dahsyat sebelumnya, sehingga sekarang potensinya menjadi kecil. Bayangkan kalau terjadi letusan pada saat sekarang, itu dampaknya ke lokal NTB sendiri atau ke dunia itu sangat dahsyat karena jumlah penduduk dunia itu sudah sangat banyak sekali. Jadi seperti itu. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari, sudah melihat bagaimana sistem tektonik daripada NTB dan dampaknya terhadap kebencanaan. Jadi bisa kita lihat bahwa NTB dengan sistem tektonik seperti itu berdampak pada potensi adanya gempa bumi, tsunami, dan gunung api, begitu juga dengan gerakan tanah atau tanah longsor. Karena kan sistem tektonik itu bersifat membangun atau apa proses tektonik itu kan bersifat membangun karena membangun itu otomatis dia akan membentuk yang namanya perbukitan dan pegunungan yang berpotensi untuk menjadi longsor. Nah, apa yang bisa dilakukan? Maksudnya kita sebagai ahli geologi, jadi selain kita memetakan potensinya, maksudnya memetakan seberapa bahayakah kejadian dari gempa bumi, tsunami dan sebagainya itu, kita juga akan bagaimana memetakan potensi dampak ke masyarakat atau potensi dampak ke wilayah-wilayah tersebut atau bahkan untuk suatu kondisi kita bisa memprediksi atau memonitoring kejadian itu. Jadi kita bisa menggunakan alat yang stasioner atau yang ditempatkan. Untuk kita yang ahli geologi sebenarnya bisa menggunakan juga bisa memanfaatkan sistem informasi geografi dan penginderaan jauh. Jadi seperti itu. Jadi penginderaan jauh sendiri atau remote sensing ini adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah atau gejala yang dikaji. Dulu mungkin penginderaan jauh ini spesifik untuk bidang ilmu tertentu. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, hampir semua bisa menggunakan penginderaan jauh. Apalagi dengan ditemukannya drone, ya, dengan pesawat drone itu sendiri kita bisa melakukan penginderaan jauh yang memiliki kualitas gambar atau resolusi tinggi. Jadi seperti itu. Jadi dulu kita berpikir mengenai penginderaan jauh itu melalui satelit, tapi sekarang atau dengan pesawat udara. Sekarang penginderaan jauh tidak perlu lagi menggunakan pesawat udara. Apabila kita ingin memetakan suatu daerah sempit atau daerah kecil itu kita bisa menggunakan drone. Saya rasa banyak teman-teman di sini sudah mengaplikasikan drone untuk pemetaan yang sifatnya daerah yang kecil, jadi seperti itu. Jadi hampir sama sebenarnya bagaimana prosedur atau bagaimana mekanisme daripada penginderaan jauh tersebut. Di situ ada platform, ya, ada sensor dan ada receiver dan ada sumber energi berupa matahari. Jadi kita kalau penginderaan jauh yang sifatnya sensor itu menggunakan energi matahari. Ada juga yang menggunakan radar. Radar itu dia
tidak menggunakan cahaya matahari, tapi dia menggunakan energinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi tidak terbatas hanya bisa mengukur pada siang hari, tapi juga bisa malam hari. Malah radar itu akan lebih presisi ketika malam hari karena potensi awan lebih kecil pada saat malam hari. Jadi seperti itu. Jadi wahananya dahulu kita mengenal ada dua, satelit dan pesawat. Sekarang wahana atau platform penginderaan jauh itu ada juga bisa menggunakan drone. Jadi sudah sangat luar biasa canggih untuk kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut untuk kebutuhan baik mapping yang sifatnya eksplorasi maupun mapping yang sifatnya kebencanaan. Tapi memang kebanyakan aplikasi selama ini untuk lebih banyak ke eksplorasi karena kalau berbicara mengenai funding itu otomatis eksplorasi itu fundingnya akan lebih mudah daripada kita berbicara mengenai kebencanaan. Jadi seperti itu. Satelit sendiri ada satelit yang sifatnya berbayar, ada satelit yang gratis. Jadi biasanya kalau satelit yang berbayar itu biasanya satelit-satelit dengan resolusi tinggi seperti misalnya QuickBird ya, GeoEye dan sebagainya. Sedangkan satelit-satelit yang apa namanya memiliki resolusi yang menengah sampai rendah itu biasanya gratis seperti Landsat, terus MODIS, NOAA dan sebagainya itu gratis. Ada juga sekarang yang sudah cukup bagus itu namanya Sentinel. Itu kalau tidak salah diluncurkan 2 atau 3 tahun yang lalu itu juga gratis dengan resolusi yang cukup tinggi. Malah spot pun kalah yang sifatnya berbayar. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa? Untuk melakukan analisis-analisis penginderaan jauh untuk tujuan-tujuan tertentu. Kelebihan dari menggunakan satelit itu adalah satelit itu ada nanti yang bersifat dia mengambil itu periode. Jadi setiap misalnya Landsat itu sekitar 16 hari sekali dia akan mengambil pada koordinat atau pada titik yang sama. Jadi setiap 16 kali kita mendapatkan gambar pada daerah yang sama. Jadi kalau kita ingin membuat time series analisis itu akan mudah menggunakan teknologi satelit karena satelit itu mengorbit tetap mengorbit dan setiap waktu tertentu itu akan mengambil gambar. Ya, jadi Landsat itu setiap 16 hari sekali, kalau MODIS itu setiap 1 hari sekali, NOAA itu setiap 2 hari dua kali dua kali dalam sehari. Tapi NOAA itu dia sekitar resolusinya itu sekitar 1 kilometer. Tapi itu untuk satelit cuaca itu sangat bagus karena dia mengambil gambar atau mengambil citra itu setiap 2 kali dalam sehari. Begitu juga MODIS itu dengan resolusi 500 meter itu juga cukup bagus untuk yang sifatnya untuk cuaca. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita ingin analisis yang tidak perlu terlalu setiap hari itu bisa menggunakan citra satelit yang resolusinya lebih tinggi. Misalnya kayak Landsat itu resolusinya sekitar 30 meter untuk resolusi pikselnya. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik dari gambarnya lebih bagus sehingga analisisnya juga bisa lebih bagus. Jadi seperti itu. Software-software penginderaan jauh itu ada namanya AirDAS Image, ada NV, ada Elwis, ada AirMapper. Jadi yang selama ini saya pakai sih NV sama Elwis. Kebetulan NV ini user interface-nya bagus ya, cukup enak, terus semua sudah tools-toolsnya sudah enak. Saya Elwis ini karena pernah kuliah di ITC, jadi mau tidak mau harus pakai dulu. Walaupun dia memang Elwis ini relatif manual, jadi kita harus membuat
apa nama script dulu baru bisa merunning softwarenya. Jadi cukup bagi apa namanya bagi pemula akan cukup kewalahan. Tapi kalau NV ini cukup mudah karena semuanya sudah tools. Jadi kita mau running misalnya NDVI untuk mengetahui apa namanya mengetahui ketebalan tutupan lahan, itu tinggal kita run saja toolsnya itu sudah langsung jalan. Jadi seperti itu kelebihan-kelebihannya. AirMapper juga, tapi saya tidak pakai ya. AirDAS juga sebenarnya bisa. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana. Itu tidak masalah karena sebenarnya hampir semua software penginderaan jauh itu hampir semua fungsinya sama. Ya cuman mungkin lebih lebih ke user interface-nya sama kemudahan dalam familiar kita untuk melakukannya. Jadi seperti itu. Yang di bawah itu kayak ArcGIS, GRASS, QGIS itu lebih ke untuk GIS-nya nanti. Jadi ini contoh gambar citra satelit, kita bandingkan dari sisi kualitas ya. Kalau Landsat itu yang ini, kalau Landsat itu kita zoom karena dia ukurannya 30 kali 30 meter pikselnya, otomatis dia akan pecah ketika kita zoom. Nah, begitu juga dengan spot. Spot itu sekitar 10 kali 10 meter juga akan pecah kalau kita zoom. Nah, beda dengan Iconos yang 2,5 kali 2,5 meter untuk pikselnya. Kalau kita ini masih bisa kelihatan atap-atap rumah. Itu bedanya. Nah, QuickBird lebih ini lagi karena dia 0,6 pikselnya 0,6 meter. Jadi kalau kita zoom in ke rumah kita bisa kelihatan. Kadang orang jalan kaki bisa kelihatan, mobil bisa kelihatan kalau pakai QuickBird atau GUI yang memiliki resolusi tinggi. Jadi resolusinya kayak drone dia. Kalau drone kita foto pakai drone itu hampir sama kayak QuickBird atau malah ya kalau drone dengan apa harga lebih mahal yang satu Evan itu resolusinya juga otomatis akan jauh lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi ada namanya resolusi spasial, ya, tadi resolusi spasial itu saya sebutkan. Resolusi spektral, ada juga resolusi radiometrik ya. Ada juga resolusi temporal. Kalau spasial itu ukuran pikselnya, spektral itu panjang gelombangnya, radiometrik itu radiometriknya seperti apa, dan yang terakhir itu temporal. Jadi temporal itu setiap berapa lama dia akan kembali ke tempat yang sama. Ya, semakin dia jadi berbanding terbalik ya kalau resolusi spasialnya rendah itu dia bisa kembali ke tempat yang sama lebih cepat. Tapi kalau dia resolusi spasialnya tinggi itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke tempat yang sama untuk mengambil foto di tempat yang sama. Kalau tidak salah, kalau Landsat itu sekitar 16 hari sekali, Spot itu sekitar 20-an, 25-an hari sekali, Iconos lebih lama lagi, sekitar 36 hari sekali, begitu juga dengan QuickBird itu lebih lama lagi. Jadi seperti itu. Semakin dia resolusinya tinggi, semakin lama dia bisa sampai ke waktu yang sama, ke tempat yang sama, karena swab-nya itu atau apa namanya, daerah cakupannya itu akan lebih pendek ketika kita mengambil resolusi yang lebih tinggi. Jadi itu yang terjadi. Jadi ini cara menampilkan image. Image itu bisa ditampilkan dalam single bands ya. Ini contohnya single bands itu warnanya biasanya putih hitam. Jadi kayak foto ya hitam putih gitu. Nah ini. Jadi kayak warna kalau kita sebut namanya warna pankromatik. Jadi putih hitam aja warnanya. Ada juga kita bisa tampilkan dalam composite band. Composite band itu ada dua jenis, ada true color sama false color. Jadi kalau kita berbicara true color itu artinya dia warnanya itu sama dengan warna keumuman di bumi ini. Misalnya kita lihat lebatnya pohon itu warnanya hijau, maka
true color itu untuk pepohonan itu warnanya hijau. Jadi seperti itu. Kalau misalnya genteng orang itu menggunakan spandek yang warnanya silver atau warna apa namanya perak seperti itu, maka akan muncul warna perak. Kalau tanah itu warnanya misalnya coklat keputihan seperti ini, maka dia akan muncul itu warna coklat keputihan. Ada lagi yang namanya false color. Jadi kalau true color itu biasanya bands-nya RGB-nya itu 321 kalau Lenset ya. Ada false color, kita bisa 321 red, green, blue biasanya ya. Nah, kalau false color itu kita bisa misalnya kalau Lenset 7 itu ada 7 bands ya. Jadi kita bisa pakai dia bands 4-nya yang near infrared. Near infrared itu dia akan menunjukkan color yang berbeda ya. Misalnya untuk tadi kita lihat tumbuhan atau apa rimbunnya rimbunnya pepohonan warnanya hijau di sini berubah menjadi merah ya. Jadi kadang di analisis itu kita bisa lebih mengenali sesuatu dengan warna false-nya bukan oleh warna true-nya. Itu kelebihan itu tujuan kita untuk merubah dia menjadi true color atau false color. Kadang dia lebih apa namanya lebih tajam misalnya ya. Ini misalnya kalau ini misalnya kalau bagian atas sini kalau true color ini kan tambak ini warnanya hampir sama kayak hijaunya apa namanya pepohonan. Tapi di bagian kanan tambak ini akan kelihatan biru dan hitam. Jadi kelihatan sekali bedanya ya dengan yang pepohonan yang warnanya merah. Nah, itu kelebihan dari false color kadang kita bisa membuat apa namanya membedakan sesuatu itu lebih jelas daripada yang pakai true color-nya. Jadi itu kenapa kita kadang untuk menampilkan citra itu menggunakan composite band yang sifatnya false color. Jadi seperti itu. Aplikasi penginderaan jauh seperti saya bilang tadi bisa geologi. Geologi itu umum bisa untuk eksplorasi pendahuluan, ya, reconnaissance dan sebagainya. Bidang biologi kita bisa untuk kita lihat apa ketebalan ini, ketebalan tutupan lahan, bisa juga untuk mengetahui apa berapa biomasanya. Terus untuk lingkungan kita juga bisa berbicara mengenai apa dampak lingkungan terhadap sesuatu. Jadi kita bisa time series analysis seperti itu. Cuaca ini sudah sangat umum, kita setiap hari melihat perakiraan cuaca itu menggunakan satelit yang terbaru Indonesia sudah punya namanya Himawari. Himawari, terus ya ada juga menggunakan NOAA, ada juga menggunakan MODIS. Dunia kesehatan juga bisa kita menggunakan citra satelit, misalnya daerah kumuh dan sebagainya itu kita bisa petakan. Kelautan perikanan juga itu sekarang sudah banyak, jadi untuk mengetahui zona mana tangkapan yang bagus karena sekarang GPS juga berbasis satelit, jadi seperti itu. Yang yang saya fokus itu di bidang kebencanaan. Bidang kebencanaan khususnya ya di bencana alam geologinya. Jadi seperti itu. Eh, apa saja apa saja yang bisa diperoleh dari penginderaan jauh atau apa remote sensing. Jadi ini data umum yang bisa kita dapat. Ini data langsung istilahnya. Misalnya tutupan lahan. Ya, kita bisa kalau kita ke lapangan kan harus membedakan maksudnya ini sawah, ini kebun, ini perumahan dan sebagainya itu membutuhkan waktu atau pengambilan data yang cukup lama. Apalagi kalau kita ingin membuat pemetaan yang tidak terlalu detail sebenarnya. Kecuali kita melakukan pemetaan yang detail pada wilayah yang sangat sempit, itu tidak masalah kita melakukan atau mengambil data langsung di lapangan. Tapi kalau kita berbicara yang medium sampai apa kualitasnya apa cakupan areanya lebih luas, itu kita bisa menggunakan citra satelit. Jadi kita bisa membedakan tutupan lahannya ya.
bisa melakukan klasifikasi, itu bisa apa namanya supervised atau unsupervised classification. Jadi kita bisa supervised classification berdasarkan data lapangan atau unsupervised kita bedakan berdasarkan nilai pixelnya. Jadi itu bisa dilakukan. Ada juga kita bisa membuat relief dan kontur. Biasanya kita menggunakan citra namanya citra radar. Itu citra radar itu tera yang bagus itu biasanya berbayar namanya Terasar X. Itu 1,5 sampai 1 meter beda tingginya. Ada juga kan kita kadang kalau melakukan pemetaan itu kalau detail itu kan biasanya pakai ini. Kalau detail itu kita biasanya pakai GPS atau pakai tedolit ya. Kita bisa mendapatkan data detail itu menggunakan citra. Jadi seperti itu. Terasar X yang tentunya berbayar. Termasuk juga kita untuk saya bilang tadi reconnaissance. Kita bisa mencari potensi mineral, logam, mineral yang lain yang berpotensi menggunakan citra satelit. Ada berapa konfigurasi dari citra satelit yang bisa kita lakukan, misalnya konfigurasi bands. Jadi kita bisa apa namanya menggunakan beberapa bands untuk mengetahui mana yang potensial, mana yang tidak. Termasuk juga informasi cuaca. Yang penting juga itu kita bisa dari citra satelit itu kita bisa mendapatkan data temporal. Jadi berapa kali sekali. Jadi tadi ya sehari bisa 2 kali kita dapatkan data itu biasanya data curah hujan atau data kondisi iklim. Atau bisa juga misalnya kita thermal. Jadi thermal itu jadi ada beberapa panjang gelombang di citra satelit itu. Jadi mulai dari gelombang yang namanya apa namanya itu yang eh, sangat kecil ya, saya lupa namanya itu, sampai gelombang yang sangat tinggi. Jadi gelombang di mata kita itu cuma bisa melihat 0,3 sampai 0,7 itu namanya red, green, blue. Nah selebihnya itu namanya near infrared, red sampai thermal. Di bagian semakin tinggi itu gelombang thermal. Jadi kita bisa memetakan panas bumi itu menggunakan citra satelit. Jadi seperti itu kita mau memetakan misalnya mau monitoring gunung api itu bisa menggunakan citra satelit. Misalnya yang ada thermalnya itu misalnya Landsat. Landsat itu ada thermalnya, ada 2 bands thermal itu yang bisa kita modifikasi untuk mengetahui perubahan suhu di kawah. Jadi seperti itu. Termasuk juga kita bisa melihat deformasi kawah. Deformasi kawah ini bisa menggunakan apa namanya perubahan pixel daripada citra, juga bisa menggunakan apa namanya citra radar. Terus selanjutnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini kita bisa menggunakan juga thermal. Terus selanjutnya perubahan tata guna lahan dan sebagainya. Bisa juga kita untuk aplikasi misalnya untuk aplikasi gerakan tanah atau tanah longsor, kita bisa memetakan daerah-daerah yang terjadi apa namanya memetakan titik-titik kejadian gerakan tanah. Nanti kita bisa modeling menggunakan GIS untuk membuat pemodelan baik itu sifatnya statistikal, bivariat, multivariat atau bisa menggunakan deterministik analisis. Jadi seperti itu. Kita beranjak ke sistem informasi geografi. Saya rasa kita kan sudah punya dosen di sini Pak Ili ya, yang jago di sistem informasi geografi ya. Dan saya rasa teman-teman juga sudah mengenal yang namanya ArcGIS, Quantum GIS ya, Global Mapper dan sebagainya ya. Jadi sudah cukup familiar dengan sistem informasi geografi. Tapi mungkin kalau citra satelit mungkin masih sedikit yang paham ya. Jadi seperti itu. Jadi pengertiannya seperti ini saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih dalam ya. Jadi intinya ada data, kita menyimpan, mengolah, menganalisis yang data yang sifatnya spasial. Jadi seperti itu. Jadi kalau data tabuler ya pakai Excel ya dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara data spasial, itulah namanya sistem informasi geografis ya. Jadi sistemnya seperti ini, ada input data, ada manajemen, ada orang yang melakukannya, ada output.
Itu bisa outputnya bisa tabel, peta, laporan, dan soft copy lainnya. Jadi itu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ini kita bisa mengambil misalnya tadi data citra, kita analisis citra menggunakan software-software citra. Nanti kita bisa combine dengan data-data sistem informasi geografis untuk melakukan pemodelan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Jadi komponennya ya pasti ada data ya. Terus ada aplikasi. Aplikasi misalnya pakai aplikan itu ya yang akan memanfaatkan ya aplikan itu yang akan memanfaatkan data yang kita punya. Jadi kalau kita mau analisis sesuatu tidak ada yang manfaatkan ya percuma ya. Ada hardware-nya, ada software-nya, dan ada people atau orang yang melakukan analisis. Jadi seperti itu. Banyak sekali software. Saya rasa teman-teman sudah tahu, QuantumGIS, ArcGIS, Surfer, AirMapper, AirViewer, MapInfo, AutoCAD, Structure to Vector, Geostatistik, ya, AirNV juga kadang Elwis, Elwis itu ya semi deh ya, kadang kita bisa menggunakan juga Elwis itu untuk sistem informasi geografi atau GIS. Kita juga bisa menggunakan Elwis itu untuk modeling remote sensing, jadi seperti itu. Ada juga yang cukup bagus, saya dulu pernah pakai R namanya, cukup R saja nanti adik-adik itu gratis ya. Itu benar-benar kita harus memiliki kemampuan coding yang bagus itu. Jadi belajar coding memang kita itu cukup menarik itu untuk kita mengetahui dasar-dasar bagaimana sebuah modeling kita mengcoding. Jadi kita harus paham dasar kerjanya dulu baru kita bisa melakukan processing. Beda kalau menggunakan ArcGIS misalnya kita mau interpolasi, tinggal pencet saja tombol interpolasi, kita sudah bisa interpolasi gitu. Ya, jadi beda kalau R kita harus memiliki dasarnya dulu baru kita bisa interpolasi. Fungsi-fungsinya itu input, labeling, scoring, manipulasi, mengolah dan mengubah data ya, sampai kita menampilkan. Aplikasi GIS sebenarnya banyak sekali ya, bukan hanya di bidang kegeologian atau yang selama ini yang paham itu adalah orang misalnya orang geologi, orang geografi, orang geofisika. Sekarang di GIS itu sangat banyak digunakan misalnya di dunia bisnis. Kita misalnya Coca-Cola ya, Coca-Cola mau menempatkan pabriknya di mana supaya dia bisa optimal pembiayaannya. Kita bisa modeling RGI, bisa modeling GIS. Oh, bagusnya Coca-Cola itu taruh pabriknya misalnya kalau di Lombok Tengah bagian ini gitu ya. Jadi nanti kalau ada barangnya menggunakan pesawat, barangnya menggunakan pelabuhan, jadi dia optimal. Jadi taruh di situ di pabrik di gudangnya, nanti gudangnya itu nyebar ke seluruh outlet-outlet Coca-Cola yang ada. Jadi seperti itu contohnya ya. Terus transportasi. Bisa kita buat ini untuk lokasi rawan kecelakaan, misalnya kita bisa analisis. Kalau teman-teman lihat misalnya sekarang yang luar biasa itu adalah Google Map, ya, itu sangat luar biasa sebenarnya ya aplikasi GIS yang sudah sangat aplikatif. Jadi kita bisa lihat di mana daerah yang eh, apa namanya di mana yang daerah yang sangat lowong yang kita bisa ngebut, di mana eh, terjadi kemacetan dan sebagainya itu luar biasa sebenarnya ya. Sebenarnya itu kalau dibilang kalau saya dengar dulu Kak Arham itu bermimpi seperti itu. Tapi ternyata mungkin beliau tidak mendapatkan modal, ternyata Google yang lebih kaya memiliki fasilitas yang luar biasa bisa mewujudkan seperti itu. Begitu juga dengan Google Earth dan sebagainya itu harapan sebenarnya dari teman-teman dulu Karham itu punya perusahaan namanya Rekti Rekayasa Teknologi itu berharap bisa melakukan sampai seperti itu. Tapi mungkin karena budgetingnya membutuhkan pembiayaan yang luar biasa sehingga yang melakukan itu adalah perusahaan-perusahaan yang multi internasional seperti Google gitu ya. Politik ya, jadi teman-teman juga bisa jadi konsultan politik ya. Jadi kita bisa memetakan di mana kelemahan kita untuk daerah mana yang kita misalnya lemah untuk suatu calon itu kurang ini di sini kita genjot di sini bisa kita modelkan
Jadi oh di sini bisa kita analisis oh di mana lemah, di mana lebihnya. Yang lemah itu kita tingkatkan supaya dia bisa lebih. Jadi seperti itu. Perbankan, lokasi di mana menempatkan ATM dan sebagainya ya. Periklanan, perencanaan. Perencanaan itu udah luar biasa pemanfaatannya sekarang. Perencanaan kota itu harus menggunakan GIS analisis ya, untuk mengetahui di mana ditaruh misalnya lokasi hijau, lokasi apa namanya perkantoran, lokasi perdagangan dan sebagainya itu. Walaupun sebenarnya sesudah RT RW atau rencana detail rencana tata ruang itu jadi, itu nanti tidak terpakai, tapi minimal kita sudah menggunakan analisis yang baik untuk menentukan di mana seharusnya ada penempatan itu. Jadi seperti itu. Saya sangat kagum itu dengan Belanda itu yang luar biasa. Mereka penataan kotanya itu luar biasa, sentris sekali. Jadi di mana antara apa namanya pusat kota itu benar-benar dimanfaatkan sebagai pusat kota, sedangkan di luar kota itu sebagai zona apa namanya zona hijau dan seperti itu hampir semua kota seperti itu. Pariwisata juga bisa analisis potensi untuk pariwisata ya, lingkungan seperti tadi penentuan lokasi lawan bencana dan sebagainya. Oke, ini gambaran saja mengenai aplikasi GIS dan remote sensing dalam bidang kebencanaan ya. Saya harap nanti mungkin kita lebih banyak lagi sebenarnya teman-teman yang masuk dalam dunia kebencanaan. Karena kita ini sebenarnya kurang sekali ya. Kalau kita berbicara mengenai gempa atau sesar aktif, ahli sesar aktif di Indonesia itu hanya 2 atau 3 orang. Jadi tidak banyak. Sedangkan kita punya sesar aktif di Indonesia itu sekitar 270-an. Bayangkan kayak Jepang itu satu sesar itu satu ahli, satu profesor. Kenapa kita tidak bisa ya? Jadi satu sesar itu satu ahlinya. Jadi orang satu profesor itu sangat paham. Oh ini model sesarnya seperti ini gitu ya. Cabang-cabangnya seperti apa gitu. Itu sangat bagus sekali itu nanti kalau satu satu sesar satu profesor. Kita punya sekitar 16.000 di Indonesia ini ahli geologi atau lulusan geologi, kebanyakan diserap di dunia tambang. Ya, harapan kita ya ke depan kita punya 129 gunung api aktif, ya, kita punya 270-an sesar aktif, kita punya banyak sekali zona gempa bumi, zona gerakan tanah. Kita juga punya banyak daerah rawan tsunami. Bayangkan, 1.000 saja dari lulusan kita itu bisa menjadi ahli kebencanaan. Otomatis kelemahan-kelemahan kita dalam data kebencanaan bisa tertutupi minimal 50% lah. Jadi seperti itu. Jadi secara langsung penginderaan jauh ini ya, salah satu kelebihan citra satelit adalah kesetiaan data temporal sehingga sangat berguna untuk monitoring. Ya. Misalnya kita mau monitoring cuaca, baik cuaca yang sifatnya normal maupun ekstrim, itu bisa kita monitoring. Ya, di mana terjadi misalnya badai, badai Katrina, kapan mau ke daerah Amerika sana, terus apa namanya gelombang tinggi dan sebagainya itu bisa kita monitoring dengan menggunakan satelit. Bayangkan kalau kita monitoring harus melihat langsung itu susah sekali. Itulah manfaat dari citra satelit. Monitoring kekeringan. Jadi kita bisa lihat daerah-daerah kekeringan. Kita juga bisa analisis yang namanya temporal untuk kekeringan. Jadi kita bisa tahu bagaimana model sebenarnya misalnya satu daerah ini ya. Kenapa bisa terjadi kekeringan? Jadi kita bisa modelkan temporal analisis suatu daerah apa sebenarnya daerah yang dulunya subur, misalnya daerah yang dulunya airnya melimpah, tiba-tiba setelah 20-30 tahun menjadi kering. Nah, itu kan kita bisa menggunakan data citra yang umurnya mungkin sudah kayak Landsat itu dari 72. Landsat itu sudah ada datanya dari tahun 72. Jadi kalau sekarang 2020 itu sudah hampir 50 tahun data Landsat itu
kita bisa pakai untuk temporal analysis. Begitu juga dengan MODIS sama dengan MODIS yang mungkin sekitar tahun 90-an ya baru ada. Tapi cukup juga ya karena MODIS itu satu hari sekali dia mengambil gambar. Jadi data yang kita bisa punya itu bisa banyak sekali untuk melakukan analisis temporal. Nah, MODIS juga bisa dipakai, NOAA dan MODIS bisa juga dipakai untuk kebakaran. Kita juga bisa memonitoring kejadian longsor. Misalnya longsor itu kan ada perubahan-perubahan yang terjadi di morfologi ya sebelum terjadi longsor. Kita bisa lihat perubahan-perubahan itu menggunakan temporal remote sensing, jadi seperti itu. Begitu juga letusan gunung api, sebenarnya letusan gunung api sudah ada monitoring langsung menggunakan seismograf di masing-masing pos pengamat gunung api aktif. Tapi dalam dunia saintis kita juga bisa menggunakan remote sensing, misalnya thermal remote sensing untuk mengetahui perubahan-perubahan thermal yang terjadi di sekitar kawah gunung api. Begitu juga monitoring dampak tsunami dan gempa bumi. Jadi seperti itu. Ini contohnya monitoring cuaca, ya, citra satelit, ya, jenis awan, potensi hujan wilayah Indonesia, citra satelit kanal dan sebagainya ini ya. Saya kalau ini bukan ahlinya kalau masalah kita bukan ahlinya masalah citra khususnya untuk cuaca ya. Ini biasanya teman-teman BMKG itu ahlinya. Ini produk-produk MODIS ya. Ini juga bisa MODIS tadi saya bilang bisa untuk titik panas misalnya kalau kita berbicara mengenai kebakaran hutan di daerah ya Sumatera, daerah Kalimantan yang daerahnya luas ya, jadi seperti itu. Curah hujan juga seperti itu kita bisa menggunakan berapa ini. Nah, ini monitoring saya bilang tadi monitoring kekeringan. Kita bisa menggunakan beberapa metode, misalnya NDVI, Normalized Differentiated Vegetation Index, atau kita sebut NDVI atau Brightness Temperature. Nah, ini kalau kita menggunakan NP itu toolsnya sudah ada, tinggal kita processing aja masing-masing citra kita ambil dari tahun berapa. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat pola perubahan suhu, pola tutupan lahannya setiap tahun sehingga kita bisa tahu oh ternyata kekeringan terjadi karena di daerah bagian hulu sudah terjadi perubahan tata guna lahan dari hutan menjadi hutan produksi atau menjadi ladang. Jadi seperti itu. Nah, nanti kan dari sisi mitigasinya kita bisa lebih baik dalam tata ruang. Jadi seperti itu. Monitoring kebakaran hutan seperti ini ya, kita bisa delineasi titik panas, kebakaran dari citra Landsat. Itu Landsat itu ada sekarang itu thermalnya itu di band 10-11. Itu kita bisa manfaatkan untuk mengetahui perbedaan panas di permukaan bumi. Jadi Landsat itu sekitar setiap 16 hari sekali itu bisa memfoto di satu tempat yang sama, jadi seperti itu. Itu lebihnya. Monitoring kejadian longsor, ya ini kita bisa menggunakan Ikonos, kita menggunakan metode NDVA, ini kan NDVA free minus NDVA post. Jadi kita ketemu daerah sebelum terjadi longsor dan sesudah terjadi longsor, nah kita bisa mengarsir zonanya, jadi seperti itu, zona yang longsor. Ini sangat bermanfaat ketika kita terjadi longsor, misalnya terjadi di daerah hulu, ya. Kalau longsor terjadi di daerah hulu kan kemungkinan besar hutan ya, kita tidak bisa secara langsung ke sana, makanya kita butuh data remote sensing. Karena kalau kita berbicara longsor di bagian hulu itu bisa berdampak kepada namanya banjir bandang. Ya, banjir bandang itu sangat berbahaya sebenarnya ya. Dengan mengetahui longsor di bagian hulu,
kita bisa mengantisipasi untuk kejadian banjir bandang di bagian hilir. Jadi seperti itu. Karena banjir bandang itu bisa menciptakan longsor bagian hulu itu bisa menciptakan bendung-bendung alami. Jadi aliran sungai itu terhalangi oleh material longsor yang jatuh di sungai sehingga terbentuk nanti bendung-bendung alam yang nanti mengakibatkan karena kan namanya bendung alam itu tidak kuat ya, tidak secara teman-teman geotek kan sudah paham itu bagaimana membuat bendungan. Jadi seperti itu. Monitoring letusan gunung api ya, jadi kita juga bisa menggunakan kalau gunung apinya besar, misalnya Gunung Merapi, itu kita bisa menggunakan citra misalnya Landsat, jadi bisa menggunakan SWIR sama NIR nih. SWIR itu software, NIR infrared, jadi seperti itu ya. Jadi mendekati panas, jadi ya. Jadi antara panas sama sedang, jadi itu gelombangnya, jadi seperti itu. Saya juga pernah ini dalam tesis saya pernah membuat di Dieng dulu mencoba untuk analisis thermal, perubahan thermal, jadi menggunakan metode ini ya. Ini cuma gambaran saja ya. Jadi menggunakan TSE namanya ya. Jadi ini metode-metodenya saya pakai dulu waktu tesis. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat standar tes untuk mengetahui perbedaan thermal di suatu daerah. Jadi seperti itu. Apalagi kita berbicara kalau Dieng itu kan daerah dingin, jadi kita menggunakan thermal itu lebih mudah membedakan antara suhu yang suhu permukaan yang dingin sama suhu yang hangat. Jadi ini correction dan sebagainya, seperti ini hasilnya. Begitu juga kita bisa monitoring untuk dampak tsunami ya, citra sebelum tsunami ya, hijau banyak rumah-rumah ya. Setelah tsunami seperti ini, jadi kan kita sudah punya zona sejarah daerah-daerah yang berpotensi untuk tsunami ya. Jadi seharusnya arahan tata ruangnya daerah-daerah yang landaan tsunami itu seharusnya tidak ditempati lagi ya, minimal untuk wilayah hijau sebenarnya. Atau untuk rekreasi area, untuk ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dihuni secara permanen. Tapi kayaknya di Aceh itu begitu selesai tsunami orang lupa langsung rame aja lagi itu masjid masjid di Aceh itu ya. Masjid Agungnya lah ya, sekitar Masjid Agung sekarang udah banyak penduduk gitu seperti itu. Jadi untuk GIS kita bisa menentukan kawasan rawan bencana. Jadi tadi kita bisa citra kita bisa monitoring, bisa menentukan. GIS itu kita bisa memodelkan ya, pemodelan daerah rawan bencana, menentukan jalur evakuasi, menentukan risiko dan kerugian ya. Di di Quantum GIS nanti di sana ada namanya software Inaris di Quantum GIS, ada tools namanya Inaris, bisa nanti dicoba. Di sana kita bisa input data-data, misalnya data risiko, data vulnerability-nya, terus data coping capacity-nya. Nanti bisa kita masukkan, nanti bisa dianalisis sendiri menjadi sebuah data risiko. Nah, itu nanti risikonya seperti apa, tingkat kerugian itu seperti apa. Tentunya kita sebagai geologi ya, kita akan fokus nanti di kebencanaan itu lebih ke hazard ya. Hazard atau kita sebut kerentanan bahaya atau lebih ke bahaya. Jadi kita sedikit berbicara mengenai risiko gitu ya. Jadi kita berbicara, oh ini ada bagaimana mengetahui potensi gempa ya. Itu berdasarkan kondisi geologi ya. Misalnya kita berbicara mengenai gunung api ya. Kita berbicara mengenai gunung api kita bisa modelkan misalnya kemana aja arah aliran piroklastiknya ya, atau kita sebut juga wedus gembelnya kemana. Terus arah letusannya itu radiusnya seperti apa gitu ya. Kita berdasarkan kajian-kajian kegeologian.
Begitu juga misalnya kita berbicara mengenai gunung api, mengenai gempa bumi. Kita bisa memapping MMI ya, dampak kerusakan. Kita bisa mapping apa namanya? Probabilistik dampaknya. Jadi misalnya kalau probabilistik itu artinya kita memapping sifatnya lebih regional. Kita bisa memapping yang sifatnya lebih detail namanya menggunakan mikrozonasi. Ya, mikrozonasi itu otomatis mahal karena toolsnya itu aja mahal dan yang punya tidak banyak. Yang punya apa namanya yang punya alat untuk mengukur mikrozonasi itu cuma berapa? Ada Badan Geologi, ada Batam, ada LIPI ya. Jadi sedikit yang punya. Nah, kita kalau ke sewa ya mahal jadi seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan PSHA gitu ya. Bisa melakukan pemetaan probabilitas kalau memang anggarannya kurang. Kita juga bisa memapping tsunami ya, kita karakteristik bisa mapping karakteristik daripada coastal line-nya atau mapping bagaimana model daripada garis pantai dan sebagainya. Kita bisa juga melakukan simulasi-simulasi, jadi seperti itu ya. Ada beberapa software simulasi yang sifatnya gratis di internet ya. Ada juga yang digunakan oleh misalnya digunakan oleh BMKG punya tool sendiri. Yang saya pernah fokus itu di slope stability sama ya lebih ke landslide. Itu banyak yang bisa kita lakukan untuk landslide ya. Karena itu sifatnya sangat dinamis ya. Kalau landslide kita bisa analisisnya lebih enak gitu ya. Beda kalau kita berbicara gunung api itu hanya Badan Geologi yang boleh menentukan kawasan rawan bencana ya. Kalau landslide kita bisa analisis yang sifatnya lokal. Jadi seperti itu. Oke, misalnya gempa bumi, misalnya di Mataram pernah dilakukan pemetaan mikrozonasi. Tapi ini kerjasama dengan Jerman, GFZ Jerman. Jadi anggaran dari Jerman, makanya kita di Mataram bisa melakukan pemetaan mikrozonasi menggunakan mikrotremor atau apa namanya getaran alami bumi. Jadi seperti itu. Seperti saya bilang tadi, selain mikrozonasi, kita juga PSH kita bisa menggunakan untuk daerah yang sifatnya lebih regional atau lebih luas. Kita tidak memiliki anggaran yang terlalu banyak untuk memetakan mikrozonasi per lokasi. Ini contohnya Pulau Sumbawa ya. Kalau kita menggunakan mikrozonasi ini bisa 2-3 tahun selesai untuk mappingnya. Padahal di Pulau Sumbawa juga kan tidak semua wilayah itu ditempati masyarakat. Jadi kebanyakan wilayah itu merupakan wilayah-wilayah yang hutan. Jadi kalau ada gempa, hutan ya tidak akan terlalu terdampak ya. Kalaupun longsor ya kena itu cuma pohon. Kalau ke jadi dari sisi apa namanya? Dari sisi cost mahal dan tidak efektif, makanya kita daerah-daerah yang luas kita menggunakan PSHA. Jadi probabilistic seismic hazard analysis namanya. Jadi seperti itu. Tsunami ya. Tsunami kita secara gampangnya kita bisa analisis menggunakan misalnya elevasi ya. Untuk daerah misalnya analisis yang luas seperti saya bilang tadi kita bisa menggunakan elevasi atau untuk daerah yang sifatnya lebih detail ya kita bisa melakukan pemodelan inundasi seperti yang saya pernah coba ini ya di Teluk Awang kita buat pemodelan inundasinya ya menggunakan operasi neighborhood dan iterasi proses seperti ini prosesnya DM kita punya kita buat titik awal dan sebagainya ya saya dulu menggunakan software namanya Elwis tadi saya jelaskan jadi kita bisa lebih detail memetakan karakteristik daripada coastal line-nya itu kalau kita memetakan daerah yang lebih sempit ya, seperti ini hasilnya jadi seperti itu jadi ya lebih detail hasilnya tapi kalau kita tadi sifatnya regional itu bisa menggunakan pemetaan yang sifatnya juga lebih regional menggunakan mungkin data elevasi dan data potensi maksudnya tadi pemodelan inundasi berdasarkan software-software yang ada atau menggunakan
software online yang ada. Jadi seperti itu. Sebenarnya KRB kalau gunung api seperti saya bilang tadi default dari Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi. Jadi kita sedikit memiliki apa namanya, tapi bisa juga kita melakukan pemodelan. Jadi sifatnya memang tidak bisa harus kita koordinasi untuk agar model kita ini diterima sebagai sebuah peta KRB oleh Badan Geologi. Kita setelah melakukan model, misalnya kita melakukan pemodelan potensi lahar atau potensi awan panas menggunakan namanya lahar Z, ya. Kita menggunakan namanya lahar Z untuk potensinya itu kita bisa menggunakan itu. Jadi kita tahu kemana eh, arah daripada lahar atau itu ke lahar atau awan panas itu akan berlabuh atau mau kemana gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya selain ini lebih banyak dulu pernah fokus di masalah modeling gerakan tanah ya. Jadi gerakan tanah ya ini kenapa bisa terjadi? Ini faktor-faktor utamanya ya. Di mana terjadinya bisa dilihat di sini ya. Otomatis sebenarnya di Lombok bisa terjadi karena di sini daerahnya banyak perbukitan. Begitu juga dengan di Makassar. Itu kita tahu kan kejadian longsor bawah Karaing tahun 2000 berapa? 2014, 2016 ya, saya lupa ya. Itu cukup luar biasa dulu menelan satu dusun atau satu kampung ya. Itu bisa kita modelingkan. Nah, untuk Lombok ini contohnya saya melakukan landslide susceptibility analysis menggunakan bivariate statistic method. Nah, ini contohnya gunakan data ya. Jadi tadi karena parameternya seperti ini, ya ada hujan ya, lereng terjal, tanah kurang padat dan sebagainya. Jadi dari parameter-parameter itu kita jadikan sebuah data ya. Jadi misalnya kita gunakan data elevasi ya. Karena dia daerahnya pasti terjal untuk daerah yang longsor. Selanjutnya kita gunakan slope atau kemiringan lereng. Aspek kemana misalnya longsor itu bisa jatuh gitu. Nah, itu namanya aspek. Curvature itu model kurva atau model lengkungan daripada permukaan bumi. Bisa lebih detail lagi namanya flow direction. Jadi kemana arah daripada flow-nya. Dan morfometriknya, jadi morfometrinya. Kita juga bisa pakai misalnya karena litologi juga berpengaruh, kita pakai misalnya data litologi. Ya, kalau kita misalnya punya anggaran lebih, kita bisa melakukan pemetaan. Tapi kalau anggarannya kurang, ya kita pakai misalnya peta geologi regional gitu. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya data curah hujan. Ya, kita data curah hujan kadang susah ya, harus bayar kalau ke BMKG itu minta data curah hujan ya. Sebenarnya ada di global dataset, kita bisa download online ya. Kita bisa pakai itu untuk misalnya untuk kajian yang sifatnya regional. Nah, tadi tutupan lahan tadi saya bilang kalau kita untuk daerah yang sempit ya mungkin bisa pemetaan, tapi kalau daerah sepulau Lombok kita bisa menggunakan tutupan lahan, bisa menggunakan data Landsat, Citra Landsat. Vegetasi bisa modis ya kita pakai, nanti vegetasi kita pakai InDPA, ya Landsat juga sebenarnya pakai. Terus untuk apa namanya untuk pemodelan statistiknya kita punya data namanya titik-titik kejadian gerakan tanah. Jadi seperti itu. Ini kita buat toolsbooknya bersama waktu itu saya kerjasama dengan Jerman. Kita buat toolsbooknya pakai ArcGIS. Jadi Python kita pakai Python ya. Jadi bagaimana apa namanya ini sudah jadi ini ya. Jadi bahasa-bahasanya yang jago itu waktu itu teman saya Jerman itu jadi dia mengajarkan bagaimana Python itu bagaimana kita masukkan bahasa-bahasa itu sehingga menjadi sebuah tools di ArcGIS yang tinggal kita pencet, masukkan data langsung running. Jadi seperti itu.
Jadi weighted of evidence jadi seperti ini. Jadi ada feature satu ini inputnya berupa apa data, yang kedua nah input ini berapa sejarah kejadian. Tadi titik-titik kejadian itu kita masukkan. Nanti kita weighted ini menggunakan geostatistic analysis, jadilah sebagai weighted raster. Jadi seperti itu. Kita menggunakan banyak data. Nah, selanjutnya jadilah ini ya. Jadilah data potensi gerakan tanah di Pulau Lombok. Jadi seperti ini. Jadi ini ya mudah ya kalau dilihat. Cuman saya waktu itu melakukan sebulan itu ya. Kita running itu trial and error sampai jadi peta seperti ini. Cukup ya, cukup tricky dan cukup menarik ya. Artinya apa melakukan modeling seperti ini, trial and error-nya juga panjang dan hasilnya ya sampai menemukan hasil yang kita harapkan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih.